Bapak Ibu, teman-teman dari Persekutuan Doa MNC Group. Siang hari ini kita akan berkumpul bersama-sama via virtual Zoom. Kita akan memuji, memuliakan Tuhan Yesus yang sudah sangat baik dalam hidup kita. Sebelum kita mulai persekutuan doa ini, kita menyatukan hati kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus Allah kami yang sangat baik, terima kasih untuk perlindungan dan penyertaan yang Tuhan Yesus sudah berikan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, dan keluarga kami, bahkan seluruh bangsa Indonesia ini Tuhan, hari-hari yang sudah kami lalui. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan kami kekuatan dan pengharapan yang tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Kami percaya kepadamu Yesus. Siang hari ini Tuhan, kami membawa hati kami membawa seluruh hidup kami untuk memuliakan namamu. Tuhan, jamah Tuhan setiap orang-orang yang ikut Zoom persekutuan yang pada saat ini, dan Tuhan, supaya kami menerima pewahyuan yang baru, kami boleh menerima penguatan yang baru yang daripadamu. Kuasai hati kami dengan Roh Kudus-Mu, kami aktifkan pelayanan malaikat dan juga Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih Yesus yang baik. Amin. Tuhan kita sangat baik. Kita nyanyikan satu lagu, Yesus Engkau sungguh baik.
pujian dan persembahan yang terbaik dari kami Tuhan, umat-umat-Mu. Biar itu menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, lawat kami satu persatu Tuhan pada siang hari ini. Kami mau buka hati kami Yesus, kami mau buka pikiran kami, supaya firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Prapto Raharjo mengenai setia dan komitmen bagi Tuhan. Itu yang kami lakukan hari-hari ini. Walaupun Tuhan Yesus di sekeliling kami mungkin Tuhan Yesus, kami Tuhan melihat begitu banyak Tuhan Yesus, ada kekhawatiran, ada banyak yang dunia ini membuat kami takut. Tapi ajarin kami siang hari ini Tuhan, untuk kami menjadi hamba yang setia, hamba yang berkomitmen kepada Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya persilahkan Pak Pendeta Prapto Raharjo untuk menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Shalom Pak, silakan Pak. Shalom, ya terima kasih, shalom untuk semuanya. Mengucapkan terima kasih kalau pada saat ini saya diberi kesempatan untuk bersama-sama dengan sahabat-sahabat yang ada di MNC ya. Dan seperti tadi disebutkan, saya adalah pendeta dari Gereja Islam Masih Pegangsaan, Pendeta Muda Prapto Raharjo. Dan mengucapkan terima kasih karena oleh pengurus diberi kesempatan untuk sharing tentang kebenaran firman Tuhan. Dan di sini saya punya waktu hanya sekitar 30 menit, tapi saya tidak akan menggunakan semuanya 30 menit ya. Kita akan coba sesingkat mungkin ya. Namun isinya bisa kita pahami bersama-sama. Seperti tadi disampaikan oleh WL ya, tema kita siang ini adalah setia dan komitmen bagi Tuhan. Ketika saya diinformasikan untuk saya menyampaikan hal ini dengan tema ini, saya langsung teringat satu tokoh yang luar biasa, menjadi panutan secara pribadi buat diri saya. Selain tokoh-tokoh yang lain, tapi tokoh ini adalah tokoh yang luar biasa buat saya. Dia adalah Yusuf. Yusuf adalah pribadi yang menarik untuk menjadi satu figur panutan dalam kehidupan saya, karena ada hal yang saat ini juga kita akan bisa pelajari bersama berkaitan dengan setia dan komitmen kepada Tuhan. Mari kita perhatikan ya, di dalam Kejadian 39 ayat 3 sampai dengan yang ke-6. Saya akan bacakan secara cepat ya, dari Kejadian 39 ayat 3 sampai dengan yang ke-6. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, bagi yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf, itu manis sikapnya dan elok parasnya. Nah, dari ayat-ayat yang kita baca ini, kita bisa mengambil kesimpulan ataupun poin berkaitan dengan setia dan komitmen kepada Tuhan ialah kita bisa menunjukkannya kepada Tuhan dalam hal pekerjaan kita. Kalau kita mau perhatikan, kehidupan Yusuf ini bukanlah kehidupan yang enak untuk dijalani ya. Dia harus mengalami dipisahkan dari orang tua, jauh dari keluarga, lalu kemudian dia juga terpaksa meninggalkan keluarga karena dijual oleh saudara-saudaranya, sampai akhirnya dia dibeli oleh seorang yang bernama Potifar, yaitu salah satu dari kepala pengawal raja ya, dan dia adalah orang Mesir. Di negara lain dia harus menjadi seorang budak belian. Nah, di sini kalau kita mau perhatikan, Yusuf itu bekerja sebagai budak. Budak itu sebenarnya tidak harus dibayar pada waktu itu ya. Sebagai seorang budak belian itu tuannya berhak untuk tidak membayar dia. Karena apa? Dia sudah dibeli. Dia ada di bawah kekuasaan daripada si tuan yang membeli tersebut. Tetapi yang bisa kita perhatikan di sini, Yusuf itu bertanggung jawab kepada Tuhan. Yusuf adalah orang Israel. Dia punya Allah yang agung, Allah yang besar. Namanya Yahweh yang dikenal pada waktu itu. Dan dia harus menunjukkan integritas hidupnya kepada seorang Mesir yang bernama Potifar yang adalah tuannya sendiri.
Jadi dalam hal ini kita bisa melihat sebagaimana Yusuf melakukan tanggung jawab yang besar dalam pekerjaannya, demikianlah dia menunjukkan kesetiaannya dan komitmennya untuk memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan dia. Walaupun dia mungkin pada waktu awalnya tidak mendapatkan gaji yang selayaknya karena dia adalah budak belian ya. Tapi kalau kita perhatikan di ayat 2, Tuhan menyertai Yusuf. Karena Yusuf bertanggung jawab setia kepada Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan, makanya Tuhan menyertai dan kemudian dia melihat di sini ayat 3. Maaf, saya close sebentar ya. Halo, ya maaf. Karena dia bertanggung jawab kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan, maka di ayat yang ketiga, di situ Potifar sebagai pimpinannya, itu melihat bahwa ternyata Yusuf bertanggung jawab kepada pekerjaannya. Kalau kita mau perhatikan di sini, Yusuf bertanggung jawab atas pekerjaannya yang dipercayakan kepada dia, itu karena dia ingin nama Tuhan tetap dipermuliakan dalam hidupnya. Kepada orang Mesir yang tidak mengenal Allah Israel pada waktu itu. Walaupun dia budak belian, walaupun dia sebenarnya punya tidak dibayar, ya punya hak, tuannya punya hak untuk tidak membayar, tapi Yusuf tetap mengerjakan pekerjaannya dengan tanggung jawab, dengan komitmen dan setia kepada Tuhan. Karena apa? Dia membawa nama Tuhan dalam hidupnya. Yusuf disertai Tuhan dan Yusuf percaya bahwa Yusuf karena disertai Tuhan dan tuannya melihat walaupun orang ini sebagai budak dia mengerjakan totalitas atas pekerjaannya, makanya ada kepercayaan yang besar yang diberikan Potifar kepada Yusuf di ayat yang ke-6. Bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan di zaman sekarang ini? Apakah kita bertanggung jawab dalam pekerjaan kita sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang yang setia dan tanggung jawab yang berkomitmen kepada Tuhan? Atau kita bekerja hanya untuk kepentingan kita sendiri? Kalau kita perhatikan Yusuf setia dan bertanggung jawab kepada Tuhan, komitmen kepada Tuhan dalam pekerjaannya karena nama Tuhan harus dipermuliakan dalam kehidupan Yusuf. Dan bagaimana dengan kita? Apakah kita bekerja untuk kepentingan kita sendiri? Atau kita bekerja untuk kepentingan perusahaan dan kita sendiri? Dan atau kita bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan? Tuhanlah yang mengatur kehidupan kita dan Tuhanlah yang akan mempromosikan hidup kita. Selama kita ada bersama dengan Tuhan, selama kita memuliakan nama Tuhan, selama kita setia dan komitmen bagi kemuliaan nama Tuhan, maka pengalaman yang ada di dalam pribadi Yusuf bukan tidak mungkin itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang selalu membawa kita kepada keberhasilan. Dan rencananya itu tidak terduga dalam kehidupan kita. Jadi untuk Bapak Ibu Saudara semuanya yang saat ini bersama-sama untuk mengikuti persekutuan doa ini, setia dan komitmen yang pertama yang bisa kita perhatikan dari kehidupan Yusuf adalah bertanggung jawab dalam hal pekerjaan. Lalu kemudian yang kedua, kita bisa melihat ayat 7 sampai dengan yang ke-10, tapi saya tidak akan baca secara keseluruhan. Ini berkaitan dengan istri Potifar yang menggoda, tapi saya akan baca di ayat 8 dan 9 saja. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Nah, di bagian ini ayat 7 sampai dengan yang ke-10 yang fokusnya di ayat 8 dan 9, ini kita bisa belajar dari bagaimana Yusuf itu menghadapi godaan. Kesuksesan dari pekerjaan itu satu paket dengan yang namanya godaan. Orang kalau sudah berhasil dalam pekerjaannya, di sini kalau kita perhatikan ya, di zaman dulu mungkin belum dikenal dengan namanya perusahaan. Tapi mungkin zaman sekarang, mungkin saya tidak mengatakan pasti. Mungkin zaman dulu Yusuf itu memegang perusahaan besar dari tuannya. Ya, karena di situ dikatakan rumah dan ladangnya.
Semua yang dimiliki tuannya itu diserahkan kepada Yusuf. Artinya Yusuf itu adalah orang penting di tempat Potifar. Dia memegang semuanya, apa yang dimiliki tuannya. Dan dengan kesuksesan yang luar biasa itu, ada potensi godaan yang bisa menjatuhkan Yusuf dalam kehidupannya. Dan godaan pertama adalah dimulai dari istri Potifar sendiri. Saya tidak akan membahas lebih dalam tentang hal ini, tetapi saya hanya mau menekankan bahwa Yusuf itu punya peluang untuk jatuh dalam godaan tersebut. Tetapi sekali lagi karena Yusuf ini bertanggung jawab untuk setia kepada Tuhan, Yusuf berkomitmen bahwa dia tidak akan mempermalukan Tuhan dalam hidupnya. Dia adalah orang Israel, dia adalah orang yang menyembah Allah. Dan dia harus menunjukkan integritas hidupnya kepada bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan hal ini berkaitan dengan istri Potifar. Yusuf secara fisik dan sikap sangat menawan. Mungkin ya, kalau kita lihat ya, maaf bukan mungkin, tapi kalau kita lihat di ayat 6 bagian terakhir tadi ya dikatakan bahwa Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Dan setiap hari istri Potifar ini melihat sikap Yusuf yang begitu luar biasa. Perawakan yang bagus, apalagi suaminya sering keluar. Lalu kemudian di sini kita bisa melihat bahwa ada kesempatan buat Yusuf untuk melakukan hal yang salah. Tetapi kalau kita perhatikan, di sini Yusuf menghadapi godaan dengan cara mengingat kembali komitmen dia untuk setia menjaga nama Tuhan dalam hidupnya. Kesuksesan itu biasanya ada paket yang harus dihadapi, yaitu godaan. Jika Yusuf dalam hal ini penekanannya adalah godaan dari istri tuannya sendiri. Kalau zaman sekarang mungkin adalah godaan dalam hal korupsi, mengkhianati teman, menjatuhkan teman supaya posisi naik. Dan di sini kalau kita perhatikan, Yusuf memulainya dari bawah dan dia bisa naik karena Tuhan. Ketika dia semakin naik, Tuhan mengizinkan bahwa godaan itu datang, tetapi komitmen Yusuf adalah tetap setia bagi kemuliaan nama Tuhan. Yusuf berkata, bagaimana saya bisa melakukan hal yang berdosa di hadapan Tuhan? Artinya dalam hal apapun, proses hidup yang begitu susah yang dihadapi oleh Yusuf, dia tetap fokus kepada Tuhan. Dan dia bertanggung jawab untuk setia kepada Tuhan. Dia tidak berkata bahwa, dulu saya kan hidupnya susah dan sekarang ada kesempatan saya untuk melakukan hal yang jahat. Dia tidak berkata seperti itu. Dia tetap komitmen bahwa hidup saya bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam pekerjaan, hidup saya bagi kemuliaan nama Tuhan. Ketika saya sudah mendapatkan pekerjaan dan saya berhasil, godaan datang, saya tetap harus setia dan komitmen untuk memuliakan nama Tuhan. Itu prinsip hidup dari Yusuf. Mungkin saat ini kita tidak digoda dalam hal-hal lawan jenis atau sebagainya. Tetapi dalam hal korupsi, dalam hal kita ingin naik jabatan, apakah kita melakukannya dengan tanggung jawab yang benar di hadapan Tuhan, atau pada saat kita tidak suka dengan orang yang di sekitar kita, lalu kemudian kita mau main tangan, ya sikut sana sikut sini untuk menjatuhkan saudara kita. Firman Tuhan berkata, belajarlah dari Yusuf. Selama kita setia dan komitmen kepada Tuhan, Tuhan sendiri yang akan mengangkat kita. Jangan pernah ragukan janji Tuhan yang sudah diucapkan dalam kebenaran Alkitab ini. Yang ketiga, kita bisa belajar daripada Yusuf, yaitu tanggung jawab kepada orang tua. Ini sangat penting sekali, ya. Kita bisa melihat di dalam pasal 45 sampai 46. Kita tidak akan baca secara keseluruhan, tetapi di situ poin-poinnya adalah Yusuf waktu itu ketemu dengan saudaranya, lalu kemudian dia tahu bahwa ayahnya masih hidup, dan dia tahu, Tuhan tahu, hatinya itu sangat rindu untuk bertemu dengan bapaknya, ya. Tapi ketika dia melihat ternyata bapaknya masih hidup, Yusuf minta supaya saudaranya bawa dia ke Mesir, lalu kemudian Yusuf itu memberikan tempat yang tepat bagi keluarganya atau ayahnya secara khusus, yaitu di Goshen. Di mana pada waktu itu, kenapa Yusuf memilih tempat itu? Karena mereka itu adalah penggembala kambing domba. Penggembala di tanah Mesir itu
dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Jadi kalau mau supaya punya tanah yang khusus, jadi harus mengaku sebagai penggembala. Ya, makanya dia mendapatkan tempat di Goshen namanya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Yusuf keberhasilannya, hidupnya yang berhasil itu tidak lepas dari kesetiaan dia dan komitmen dia kepada Tuhan ketika dia berhasil tetap bertanggung jawab kepada orang tuanya. Walaupun Yusuf pisah dengan orang tuanya begitu lama, tapi dia punya kerinduan ingin sekali bertanggung jawab untuk memberikan yang terbaik bagi orang tuanya. Dan ketika ada kesempatan, dia menepati janji itu di hadapan Tuhan. Kalau ada yang mengatakan bahwa surga di telapak kaki orang tua, ibu secara khusus ya, tapi di sini kita melihat bahwa itu maksudnya di sana adalah tanggung jawab bahwa orang tua itu harus dihormati, tapi dalam pengajaran kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, surga ada kepada Tuhan dan tanggung jawab kita untuk membuktikan kesetiaan kita kepada Tuhan adalah orang tua kita. Banyak sekali anak-anak Tuhan ketika dia sudah berhasil, dia tidak peduli dengan orang tuanya. Ketika dia dalam kondisi susah, ingin menyenangkan hati orang tuanya. Tetapi pada saat berhasil, dia melupakan orang tuanya. Janganlah kita menjadi orang-orang yang seperti itu. Tunjukkanlah kesetiaan kita kepada Tuhan dengan cara bertanggung jawab kepada orang tua kita. Mereka yang dipakai Tuhan untuk membesarkan kita dan sekarang menjadi kita sekarang menjadi sekarang ini seperti ini ya. Itu tidak lepas dari orang tua. Jangan melihat bahwa orang tua saya itu jahat, dulu tidak memberikan kasih yang penuh kepada saya, dia sering pukul saya dan sebagainya. Saya mau menyaksikan kepada kita semuanya tentang kehidupan saya, di mana saya juga punya alasan untuk kecewa dengan orang tua saya. Waktu kecil saya sering ditampar sama ibu saya, maaf bukan menjelekkan orang tua saya ya, tapi ini pengalaman saya. Lalu kemudian ibu saya itu lebih apa namanya, lebih aktif mukul daripada bapak saya. Apakah saya kecewa dengan dua-duanya? Apakah saya kecewa kepada ibu saya? Dua-duanya saya kecewa. Waktu itu waktu saya masih kecil. Kenapa? Karena ketika ibu saya kasar kepada saya, bapak saya malah cenderung pergi. Nggak mau berantem dengan ibu saya, nggak mau membela saya, dan dia cenderung langsung meninggalkan kami begitu saja. Dan ketika saya sudah mendapatkan perlakuan seperti itu, ibu saya akan semakin keras memperlakukan hal semacam itu. Lalu kemudian ada merasa di mana saya waktu SMP ya, tumbuh SMP, SMA, pengen sekali segera dewasa dan meninggalkan orang tua saya. Dulu pernah berpikir seperti itu. Tapi ketika saya semakin besar, SMA, lalu mau lulus SMA, saya sering mengikuti persekutuan, lalu kemudian ada pergumulan batin dalam hidup saya. Tuhan menunjukkan kepada saya bahwa segala sesuatu yang dilakukan ibu saya itu tidak lepas dari bagaimana ibu saya itu tidak mampu untuk mengontrol kondisi dalam keluarga. Karena anaknya 7, kecil-kecil, dan kami adalah dari keluarga keluarga prihatin disebut gitu ya. Jadi sangat sulit kehidupan keluarga itu. Makanya ibu waktu itu, sekarang saya bisa memahami bahwa saya mensyukuri ibu saya berlaku kasar waktu itu ya, karena itu kontrol Tuhan ternyata buat saya. Jadi ketika saya mengingat itu, saya tidak mengatakan bahwa saya benci kepada mereka. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa ada hal yang baik yang saya bisa terima, dan kemudian saya berjanji kepada Tuhan bahwa saya komitmen akan menjaga orang tua saya, memperhatikan orang tua saya di masa tuanya. Dan sampai sekarang komunikasi kami setiap waktu terjadi antara saya dan ibu yang ada di kampung. Karena apa? Sangat bohong kepada Tuhan kalau kita berkata saya setia kepada Tuhan dan komitmen kepada Tuhan, tetapi tidak mau peduli dengan orang tua. Oleh sebab itu, kalau mau Tuhan buka jalan untuk setiap kehidupan kita menjadi lebih baik lagi, prioritaskan orang tua kita untuk mendapatkan perhatian dari kita. Lalu kemudian bagian terakhir kita lihat di dalam Kejadian 50 ayat 19 sampai 21. Saya tidak akan membacakan, tapi di situ dijelaskan bagaimana Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Bapak Ibu Saudara semua, mengampuni ini adalah kunci untuk kita bisa melakukan aktivitas kita dengan damai sejahtera.
Adakah orang yang bekerja dengan hati yang tidak damai sejahtera, lalu kemudian dia akan merasa bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan baik? Bisa mungkin, tapi tidak akan seperti yang diharapkan. Hanya orang-orang yang bisa melepaskan pengampunanlah yang bisa berjalan dengan damai sejahtera dan mengerjakan segala sesuatunya di bawah anugerah Tuhan. Seandainya Yusuf pada waktu itu punya dendam kepada saudara-saudaranya, mungkin dia tidak akan melewati proses yang begitu, tidak akan melewati proses bersama dengan Tuhan. Dan mungkin dia tidak akan menjadi yang saat itu dia menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir. Pengampunan itu memiliki kuasa yang besar untuk mengubah hidup kita. Buktikanlah kesetiaan kita dan komitmen kita kepada Tuhan sebagai orang-orang yang memuliakan Tuhan dengan mengampuni. Mengampuni keluarga kita, orang tua kita, saudara kita, teman kita, siapapun yang ada di sekitar kita. Karena itu adalah perintah daripada Bapa di sorga. Jadi 4 hal ini yang bisa saya sampaikan kepada kita semuanya. Sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, kita tidak bisa melakukan hal apapun untuk membalas kebaikan Tuhan. Tidak. Yang bisa kita lakukan hanya berkata, meminta kepada Tuhan agar Tuhan menuntun kita tetap setia dan komitmen kepadanya. Dengan hal kita bertanggung jawab untuk pekerjaan kita. Banyak orang yang sampai sekarang belum dapat pekerjaan. Kita sudah dapat pekerjaan, mari bertanggung jawab atas pekerjaan kita sebagai bukti kesetiaan kita kepada Tuhan dan komitmen kita untuk memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, berhati-hati dengan godaan. Ketika godaan itu datang, mari ingat kembali bahwa kita harus setia dan komitmen kepada Tuhan. Jangan bermain-main dengan godaan. Sebab sekalinya jatuh, kita bisa melihat bagaimana Daud harus mengalami hal yang sangat menyakitkan, yaitu kehilangan anaknya. Musa, dia tidak bisa masuk tanah perjanjian, dan masih banyak lagi. Lalu yang ketiga, jangan lupa, ini paling penting juga adalah bertanggung jawablah kepada Tuhan. Setialah kepada Tuhan dan berkomitmenlah kepada Tuhan dengan selalu bertanggung jawab kepada orang tua. Kasihi orang tua, karena itu tertulis dalam Alkitab. Hormati orang tua. Siapa yang menghormati orang tua pasti akan diberkati oleh Tuhan. Yang keempat, dalam hal mengampuni, belajarlah dan mintalah tuntunan daripada Roh Kudus. Sebab mengampuni itu adalah perintah daripada Tuhan. Ketika kita mengampuni, ketika kita hidup, kita akan mengalami damai sejahtera. Ketika damai sejahtera itu terjadi dalam hidup kita, kita akan melakukan segala sesuatunya dengan penuh keberhasilan bersama dengan Tuhan. Demikianlah firman yang bisa saya sampaikan buat kita semuanya. Semangat, tetap andalkan Tuhan, setia dan komitmenlah kepada Tuhan untuk selalu memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa, sebab Engkau Allah yang adil dalam kehidupan kami. Kami adalah manusia yang lemah Tuhan, tidak bisa mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami membutuhkan Engkau ya Roh Kudus, kami mohon padamu agar Engkau menuntun kami, agar kami setia kepadamu, agar kami berkomitmen kepadamu Tuhan, dalam tanggung jawab kami mengenai pekerjaan, mengenai hal kami menghadapi godaan, bahkan tanggung jawab kami kepada orang tua, serta pada saat kami harus diperhadapkan dengan pengampunan. Tuhan, tuntunlah kami semuanya. Kami ingin setia dan komitmen kepadamu Tuhan untuk memuliakan namamu di tengah orang-orang yang ada di sekitar kami. Bimbing kami, tuntun kami, ajari kami menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan namamu. Berkati setiap sahabat-sahabat kami yang ada di MNC Tuhan, Engkau menyertai mereka semuanya dalam segala sesuatu, dalam pergumulan apapun. Tuhan, Engkau menjaga mereka semuanya. Terpujilah namamu Bapa, damai sejahtera dan berkat daripadamu turun atas kami. Kami mengucapkan syukur untuk firman ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali, silakan. Terima kasih untuk Pak Pendeta Prapto Raharjo untuk firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Pak Pendeta Prapto Raharjo. Siang hari ini kita akan diberikan pengumuman. Boleh ditampilkan pengumumannya? Berikut dilaporkan untuk laporan kas PDMNC Center pertanggal hari ini 23 Oktober 2020 dan juga laporan kas Diakonia per hari ini juga bagi rekan-rekan di MNC yang mau memberikan berkat
untuk persembahan dan juga diakonia boleh juga melalui rekening yang tercantum di layar kepada Ibu Christina Asmara Dewi atau Ibu Winda dengan rekening MNC Bank yang terlampir. Selanjutnya, apakah masih ada lagi? Oke, ini adalah scan QRS untuk persembahan. Teman-teman yang sudah punya SPIN boleh scan dan boleh memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Ku mau memuji, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Silakan Pak pakai yang lain jadi berdoa syafaat dan berkat oleh Pak Pendeta Prapto Raharjo. Silakan Pak. Thank you Pastor. ini gede. For the message. Mari kita doa. Thank you Father, thank you Lord Jesus, thank you Holy Spirit for your mercy and grace upon us. That even in our working place, Lord, we can praise you, we can worship you. Lord, we pray for everyone who is present, Lord Jesus. I pray your blessings upon each and everyone, your grace, and also those who couldn't join us because of work from home. We pray blessings upon our brothers and sisters, and we pray, Lord, that we can always come together to worship you even in our working place. We know it's a great privilege. We thank you, Lord, for Pastor Prapto Raharjo. I pray, Lord, for your blessing upon his ministry, upon his family, and upon him, Lord Jesus. Protect him from all evil. And I pray, Lord Jesus, your grace will be there to bring him to many places and bring your anointing together with him, Lord Father. We also thank you, Lord, for PDMNC Center. We thank you for our Ketua, Pak Chris, and all the team. We pray, Lord, your blessings. We pray, Lord, that we can always be in this place to serve you. We pray, Lord, that your grace and strength will be with us to be a witness, O Lord Jesus. We also pray for the coming Christmas preparation. Bless Bu Glenna and all preparations in this difficult time, O Lord Jesus. I know you will provide all our needs, O Lord. Bless PDMNC Center, that we will be able to continue to grow and be a blessing in the working place, O Lord. We also pray, Lord, for our company, MNC Group. We pray for our chairman, Bapak Haritanu Sudibyo. I pray your grace upon him. I pray your blessing, O Lord. The burden is very heavy during this difficult time. It's so much responsibilities. I pray, Lord, that your grace will be there for him. I pray, Lord, you will strengthen him and give him many new ideas and innovations, O Lord, to lead this company, because there are so many, Lord, more than 30,000 people. Lord, I pray, Lord, your anointing will be upon him. And I pray, Lord, your grace will be for him to do what in the wisdom, O Lord Jesus, I pray will be upon him, Lord Jesus. I also pray for his family, O Lord. Bless Bu Liliana, Bu Jessica, and the whole family. I pray your grace and protection upon them, O Lord Jesus. Father, we also pray for all management team, all directors, ring 1, ring 2, ring 3, everyone in decision-making position, O Lord. I pray your blessing, O Lord Jesus, especially in this difficult time. I pray, Lord, for great ideas, and I pray your wisdom will come upon them, O Lord Jesus. Lord, help our finances. Lord, help us, Lord, to go through this. And we know, Lord Jesus, MNC belongs to you, Lord Jesus. I pray, Lord, for our branding, that our branding in the eyes of the people will be a blessing, O Lord Jesus. Every content, every
services that we do, and every media and financial services and all other services that we provide will be a blessing for the people of Indonesia, Lord, and bring glory to your name, Lord Jesus. Father, we also pray for every employee, whether they are sick or in need, and those who have lost their jobs, and also, Lord, I pray those who are struggling, I pray your mercy and grace for each and every one, Lord. I pray, Lord, your grace will be upon MNC Group, Lord. We need your blessing. We need your grace, Lord. We also pray, Lord, for Jakarta. Bless our governor, Bapak Anies Baswedan. And also, Lord, I pray, Lord Jesus, for all the demonstration and all the disturbance in this city. I pray your peace, Lord Jesus. I pray your peace upon this city. And I pray, Lord Jesus, that we all of us can to know your grace, O Lord Jesus. I pray for unity in this city. We also pray for our President, Bapak Jokowi. I pray a blessing upon him and all the ministers and anggota DPR, MPR, and also all the governors, Bupati, Wali Kota. Bless Indonesia, Lord Jesus. Bless the government, O Lord Jesus. And bless the people of this nation, O Lord. I pray for all medical team and also for those who are sick. Lord, I pray, Lord, that this will pass over, Lord Jesus. I pray, Lord, that the news about the vaccine, I pray, Lord, it will have no side effects. And next month, the Lord, as according to the information, I pray, Lord, that many people can be healed, many people can be delivered. And I pray your grace, Lord, upon us, Lord Jesus. We thank you, Lord, for all your blessing, Lord. I pray, Lord, till we meet next week, Lord, again together to worship you. I pray your grace will be upon each of us, Lord. Thank you and praise you, Father. In Jesus' name, we all together say, Amen. Mari kita akan mengakhiri persekutuan kita pada saat ini. Bapa yang kudus, Engkau telah mendengar doa yang kami naikkan bersama pada saat ini, Tuhan. Engkau mendengar dan menjawabnya di dalam nama Yesus. Dan saat ini kami akan melaksanakan segala aktivitas kami kembali dengan segala hormat kami kepadamu. Bapa, kami mengangkat hati di hadapan-Mu untuk menerima berkat agar Engkau senantiasa menyertai kami semuanya. Terimalah berkat damai sejahtera yang daripada Bapa di sorga, pertolongan dan juga penyertaan daripada Tuhan Yesus yang kudus yang selalu membawa kita kepada keberhasilan, dan juga damai sejahtera serta penghiburan Roh Kudus di pada saat kita mengalami keadaan lemah. Terimalah dengan damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Dan marilah kita melanjutkan segala aktivitas kita pada siang ini dalam penyertaan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami mengakhiri persekutuan kami siang ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas kembali. Thank you, Pastor. God bless you. Terima kasih Pak Pendeta Praturado. Terima kasih. Terima kasih rekan-rekan. Silakan melanjutkan aktivitasnya siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.